sistem pemilu itu kita rubah, kita usulkan dilakukan perubahan. Dan mohon maaf ya, ini kan ada salah paham di kalangan warga persyarikatan. Ketika Muhammadiyah mengusulkan perubahan pemilu yang sekarang, proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup atau terbuka terbatas, itu dianggap Muhammadiyah mendukung salah satu partai politik. Ya sebut sajalah dianggap Muhammadiyah ini mendukung PDIP. Padahal itu tidak ada hubungannya dengan sikap politik PDIP. Maksud saya, Muhammadiyah itu sudah mengusulkan perubahan sistem pemilu sejak Tanwir 2014 di Samarinda yang menghasilkan keputusan Indonesia berkemajuan. Nanti dibacalah dokumen itu. Kita mengusulkan perubahan sistem pemilu itu. Yang kemudian keputusan Tanwir Samarinda itu diperkuat dengan keputusan Muktamar Muhammadiyah 48 di Surakarta. Kenapa kita usulkan pemilihan itu dirubah? Karena sistem yang sekarang ini proporsional terbuka itu kan deadly and costly. Nah, ini bahasa saya ini. Deadly itu artinya membunuh. Coba kita lihat ya. Pemilu yang melibatkan jutaan pemilih harus dihitung dalam 1 hari dan harus selesai. Itu kan kemudian memakan korban banyak, kemudian petugas pemilu yang meninggal dunia. Ya ada yang bilang ya matilah takdir Allah bukan karena pemilu, enggak begitu juga kan mesti segala sesuatu kan mesti ada sebabnya. Kemudian yang kedua, costly, terlalu mahal. Kang Uum sebagai Kang Iqbal dan Kang Uum punya pengalaman di politik ini, saya nggak usah cerita lah betapa mahalnya kursi di DPRD itu. Kalau kursi di toko mebel sih murah, ya. Kursi DPRD itu kan mahal, harganya beda-beda kalau kursinya sama itu. Kemudian kanibal, ya. Kanibal juga itu. Istilah kanibal itu saya peroleh dari kawan-kawan yang menjadi caleg itu. Kemudian yang dihasilkan, mohon maaf ya, itu kan belum menghasilkan anggota legislatif yang ideal. Karena partai tidak menominasikan orang, karena yang dinominasikan itu mungkin bisa tumbang di pemilihan karena itu tadi nomor piro wani piro itu gitu. Itu kan persoalan yang memang kita hadapi, sehingga dengan perubahan ini kita harapkan partai bisa menyiapkan calon yang sebaik-baiknya, calon yang ideal. Kemudian juga bisa mengurangi money politik, karena cukup milih gambar saja itu kan mengurangi money politik dan juga lebih murah biaya pemilunya. Kemudian yang ketiga juga tidak lagi bisa kanibal. Nah, ada yang mengkritik itu kan seperti memilih kucing dalam karung. Enggak juga, karena calon itu kan diumumkan. Semua calon itu kan diumumkan. Ada daftar calon sementara, ada daftar calon tetap. Kalau masyarakat itu mengikuti semua proses itu kan tahu siapa dicalonkan oleh partai apa, di nomor berapa kan tahu. Kalau ada yang bilang dengan memilih gambar itu anggota legislatif kurang independen, enggak juga. Sekarang ini mohon maaf ya, walaupun proporsional terbuka dipilih langsung itu juga enggak independen. Siapa anggota legislatif yang berani mengambil sikap berbeda dengan arah dan kebijakan partai? Kalau dia berani bersuara beda dengan partai, mesti direkol dia itu. Jadi nggak independen juga sebenarnya, walaupun dipilih proporsional terbuka, dipilih langsung rakyat, pilih nama, nggak berarti dia memperjuangkan konstituen juga. Ini saya kira sebuah realitas politik yang menurut saya itu harus kita lihat. Sehingga karena itu Muhammadiyah mengusulkan proporsional tertutup dengan cukup milih gambar atau terbuka terbatas. Milih gambar dan milih orang. Nah bedanya apa? Kalau yang proporsional terbuka ini kan siapapun yang suara terbanyak dia mesti terpilih walaupun nggak memenuhi BPP. Tapi kalau terbuka terbatas itu kalau dia walaupun suara terbanyak, kalau suaranya tidak memenuhi BPP maka yang jadi adalah nomor urut. Jadi nomor urut itu masih berpengaruh, perolehan suara juga berpengaruh. Di tingkat nasional mungkin berat ya memenuhi BPP karena harus ratusan ribu suara. Tapi di tingkat kabupaten kota itu mungkin saja ada caleg yang bisa memenuhi BPP. Nah, mungkin untuk dapil mana dengan 7.000 suara itu mungkin BPP bisa terpenuhi. Misalnya begitu. Artinya ini opsi-opsi yang ditawarkan Muhammadiyah untuk kepentingan bangsa. Jadi sudah kami sampaikan gagasan Muhammadiyah ini jauh sebelum ada yang menggugat ke MK itu. Tapi kan ada yang menggoreng, namanya politik kan ada yang menggoreng. Nah, digoreng itu Muhammadiyah sekarang pro PDIP. Nothing to do with that itu, nggak ada hubungannya dengan itu. Ini tanggung jawab Muhammadiyah untuk kepentingan bangsa dan negara.
Nah, soal 2024, tenang-tenang saja lah. Jangan terlalu pemanasan yang terlalu awal itu malah membuat kita ini tidak bisa bermain pada waktunya. Sekarang kan saya lihat sudah pada sibuk jadi tim sukses calon presiden ini, calon presiden itu gitu ya. Nah, sudah sibuk jadi tim suksesnya Pak Anies, sibuk tim suksesnya Pak Ganjar, sibuk tim suksesnya Pak Prabowo. Padahal sekarang ini kan belum ada calon presiden itu. Dan jangan lupa kita juga harus menjadi warga negara yang cerdas. Kewenangan mencalonkan presiden dan wakil presiden itu bukan oleh perseorangan tapi oleh partai politik. Itu harus kita pahami dan itu ada di dalam undang-undang dasar, bukan undang-undang ya, undang-undang dasar. Sehingga kalau mau merubah itu harus amandemen dan itu prosesnya berbelit-belit, nggak mudah. Karena itu sekarang wait and see saja. Udahlah kita lihat bagaimana mereka itu berdinamika, bagaimana mereka itu sekarang ini di sana di sini, katanya sedang cari koalisi. Cuma saya agak curiga Kang Uum, koalisinya itu jangan-jangan itu koalisi gitu. Koalisi tapi kepentingannya juga tadi itu. Kalau saya mendukung Anda, isinya berapa ini gitu. Jangan-jangan begitu. Jangan-jangan koalisinya ini bukan untuk cari supaya dapat memenuhi ketentuan 20%, tapi jangan-jangan kepentingannya koalisi. Siapa berani bayar berapa? Nah, ini yang saya kira harus kita antisipasi. Karena itu maka jangan sampai Muswil ini terpengaruh oleh hal-hal seperti yang saya ceritakan tadi, tapi juga tidak boleh kita mengabaikan dinamika yang ada. Ini yang saya kira penting, sehingga karena itu penyiapan pimpinan itu memang harus dilakukan sebaik-baiknya, dan Muhammadiyah ini kan ya tentu saja dengan segala kekurangan kelebihannya, alhamdulillah bisa menjaga independensi dan menjaga ya marwah dan integritas sebagai sebuah persyarikatan.